إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Faqala Allah ta'ala idan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13. Shadaqallahul adzim. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat inayah hidayah kepada kita semua. Sehat lahir batin, nikmat iman dan Islam serta panjang umur dan kesempatan. Alhamdulillah kita masih mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat yang merupakan satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita di dunia maupun di akhirat, akan menjadikan bekal kita sebagai bekal amal soleh kita. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat kita, umat yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Mudah-mudahan terus kita bersalawat kepada baginda Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan terus kita berperilaku baik, berakhlakul karimah, tutur kata sopan santun, adab dan perangai harus kita umumkan di kehidupan kita, baik dengan kepada Allah maupun dengan kepada sesama manusia. Akhlak ini penting sebagaimana Rasulullah SAW berakhlakul karimah. Mudah-mudahan kita baik di dunia maupun di akhirat akan memperoleh syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah 10 hari kita berada di bulan Syawal. Sebelumnya kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang menerpa kita, yang menggembleng kita, madrasahnya umat Islam, pendidikan, yaitu bulan suci Ramadan. Sangat luar biasa umat muslim melakukan ibadah, tidak hanya ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya pun dilakukan. Membaca Al-Quran tidak pernah kita tinggalkan.
ramai di masjid, di musola, di mana-mana. Sampai-sampai kalau pemerintah mengatur tentang pengeras suara, pasti ditolak mentah-mentah, ditentang oleh umat Islam. Hari ini kita lihat pembacaan ayat suci Al-Quran sudah tidak terdengar lagi, hanya terdengar dalam bulan suci Ramadan. Artinya apa? Umat Islam itu biarin aja, nggak usah ditentang. Oleh karena itu, Syawal ini akan membuktikan satu perbuatan kita, ibadah kita dalam bulan suci Ramadan akan kita lihat di dalam bulan Syawal ini. Bahkan sampai bulan-bulan berikutnya. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibadah-ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa kita lakukan. Begitu juga ibadah kita kepada sama umat manusia. Sedekah kita, menyantuni kita sangat luar biasa dalam bulan suci Ramadan. Apakah ibadah itu terhenti kita dalam bulan Syawal sampai bulan berikutnya masuk kembali di bulan Sya'ban? Terus mestinya harus kita lakukan. Menyadari itu semua bahwa kita ini adalah umat yang satu, persaudaraan kita mestinya kita harus lebih kita tingkatkan lagi. Karena kita ini tidak ada bedanya manusia itu. Semuanya sama, berasal dari keturunan nenek moyang kita. Kita semua adalah keturunan Nabi. Berasal dari Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa. Persoalannya kita ini kalau mengaku keturunan Nabi kadang malu kita. Sebab seberapa baik perilaku kita ini yang mencontohkan keteladanan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ngaku-ngaku keturunan tapi belum mampu mengaplikasikan ucapan dan perbuatan seperti baginda kita Nabi Muhammad SAW. Manusia itu kata Allah sengaja Allah jadikan, padahal tadinya dari yang satu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi tadinya itu berasal dari yang satu, dari nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Hai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Itulah kuasa Allah. Dari yang satu manusia itu Allah jadikan suku-suku, bangsa-bangsa yang begitu banyak, jutaan, miliaran suku bangsa di dunia ini. Untuk apa kata Allah? Lita'arafu, untuk saling kenal kalian, saling kasih sayang kalian, saling mengetahui bahwa kalian adalah sesungguhnya manusia yang dijadikan oleh Allah dari manusia yang satu. Tidak ada bedanya kata Allah di hadapanku. Kalian mengaku sebagai keturunan Nabi. Kalian mengaku sebagai keturunan orang alim, keturunan orang hebat, kata Inna akramakum indallahi atqakum. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang paling dilihat oleh Allah, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling takut dengan azab Allah, orang yang paling takut dengan nerakanya Allah, maka hidupnya tidak akan pernah berbuat dosa. Menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Itulah takwa.
bimtisalil awamir wa jatinabin nawahi. Jangan kita mengaku orang hebat, jangan kita mengaku keturunan dari orang-orang hebat, dari ulama-ulama besar, bahkan dari keturunan Nabi kita. Sementara perilaku dan ucapan serta perbuatannya tidak mencerminkan sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau ada manusia yang masih dendam terhadap saudaranya, kalau ada manusia yang masih bermusuhan terhadap saudaranya, maka buah dari penggemblengan Ramadan belum menghasilkan apa-apa. Sebab di bulan Syawal ini kita harus saling memaafkan, saling membangun silaturahim, saling kasih sayang, saling tolong-menolong, saling memberi dan saling menyantuni. Itu buah dari ibadah kita Ramadan. Kita saling berkunjung kepada saudara kita, saling minta maaf kita kepada orang tua kita. Yang muda minta maaf kepada yang tua juga menyayangi kepada yang muda. Inilah ajaran-ajaran agama. Bersihkan seluruh hati-hati kotor kita, rasa dendam kita, lapangkan hati dan pikiran kita ini, agar kita ini membuahkan hasil. Maka malam Lailatul Qadar itu akan terlihat kepada pribadi manusia itu dari hatinya. Makin bijakkah dia kehidupannya, makin pemaafkah dia ini, lalu ibadah dia juga makin tekun, makin takut kepada Allah, makin menyayangi kepada saudaranya. Itulah dari buah Lailatul Qadar. Akan kita lihat itu semua. Sebab pembuktian dari Lailatul Qadar itu ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ucapan kita ini sangat hati-hati. Menyakiti saudara kita itu tidak boleh kita lakukan. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Hartakah, kekayaankah, mobil mewahkah yang kita banggakan? Tidak, itu kesombongan-kesombongan yang kita pertaruhkan dalam kehidupan ini. Itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyadari, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membangun persaudaraan kita sesama saudara kita, sekandung, satu kakek, satu nenek. Mari kita perbaiki itu semua. Mengutamakan terus nasihatin kita, saudara-saudara kita, agar kita membangun persaudaraan. Persaudaraan ini penting. Sebab Islam itu akan hancur ketika kita tidak mampu menegakkan persaudaraan. Membangun persaudaraan di antara sesama umat muslim, sesama umat Islam itu adalah penting. Tidak akan mungkin kita membiarkan saudara kita. Sebab seorang mukmin itu, kata Rasulullah Muhammad SAW, taral mu'minina fi taruhumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama tadil jasad idastaka udun tada'a lahu sairul jasad bis sahari wal huma. Kamu lihat, kata Nabi, kamu akan melihat orang-orang yang beriman saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi bagaikan satu tubuh. Kalau tubuh kita itu sakit yang satu, pasti yang lain akan merasakan sakit. Tangan kita terluka, seluruh tubuh kita juga merasakan sakit. Begitu juga yang lainnya. Apabila satu anggota tubuh itu sakit, maka bagaikan anggota yang lainnya juga ikut merasakan sakit.
tidak dapat tidur, dan tubuh itu menjadi panas. Itulah seorang mukmin sesama mukmin, orang Islam sesama Islam. Tegakkan saling memaafkan. Persoalan kadang yang kecil di perjalanan kita nggak ngerti lagi kalau kita ini sebagai seorang muslim. Begitu marahnya luar biasa, begitu mencaci makinya. Perkataan itu tidak lagi perkataan seorang mukmin yang keluar dari mulutnya, tapi kadang-kadang perkataan iblis, perkataan syaitan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, membangun ibadah kita kepada Allah, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, itu adalah penting kita lakukan. Saya sering sampaikan, kita harus berlaku baik kepada orang tua kita. Kalau kita mampu berlaku baik kepada orang tua kita dan kedua orang tua kita, maka akan dilihat di tengah masyarakat, pasti dia bisa melakukan kebaikan, pasti dia menyayangi. Tapi kalau manusia tidak bisa berlaku baik kepada orang tuanya, jangan lagi dia dengan masyarakat, orang tuanya pun sendiri pun dia terbengkalai. Itu ukurannya manusia. Kita hidup ini ridho Allah itu sangat tergantung kepada orang tua kita. Kadang ada anak yang mencaci maki orang tuanya. Ucapan kotor dari mulutnya, perkataan syaitan yang keluar. Jangan berharap hidup dia mau hidup enak di dunia ini. Jangan lagi nanti di akhirat. Banyak anak yang seperti ini. Tidak membekas Ramadan itu masuk ke Idul Fitri di bulan Syawal, tidak menyadari dia. Hati dia masih kasar. Anak masih keras, masih pendendam kepada orang tua. Jangan berharap mau bahagia. Sebab kata Rasul, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Keridhaan Allah sangat tergantung kepada kedua orang tua kita. Diam orang tua kita, meneteskan air mata, mencaci maki, kadang diusir dari rumah kita ini orang tua, nggak pernah melawan dia. Tangisannya itu, air matanya jatuh ke bumi ini akan membawa malapetaka kepada kita sebagai anak yang durhaka. Sadar itu kita semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jangan pernah kita melakukan seperti itu. Tidak diterima ibadah kita ini, puasa kita, ibadah-ibadah yang lain enggak diterima kita sama Allah. Jibril itu yang berdoa, malaikat Jibril yang berdoa kepada Allah, ya Allah jangan terima seluruh ibadah ini. Umat seorang anak yang durhaka kepada orang tua, seluruh ibadahnya, puasanya enggak diterima, sholatnya enggak diterima, haji enggak diterima, zakat enggak diterima, semua enggak diterima. Amin kata Rasulullah. Ketika anak durhaka sama orang tua, masih adakah di era di zaman sekarang ini anak-anak yang masih melawan dan durhaka kepada orang tua? Na'udzubillah min dzalik. Allah akan memperlihatkan kehidupan di dunia nanti. Lihat ketika anak itu yang durhaka sama orang, melawan kepada orang tua. Lihat kehidupan. Apa sih yang kita pertaruhkan? Orang tua kita sementara lebih besar mempertaruhkan itu demi kita, demi anak-anak. Sementara kita begitu sudah dewasa lupa dan melawan kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua, kata Allah, kepada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai. Tali agama Allah, Islam, mukmin itu adalah tali agama Allah.
Islam mengatur ibadah, sholat, mengatur puasa, mengatur zakat, mengatur haji. Bahkan Islam mengatur semua pembagian harta waris. Islam mengatur semua. Berpegang teguhlah kata Allah kepada tali agama Allah. Insya Allah Islam, agama Allah itu akan memperlakukan seadil-adilnya soal perniagaan, soal pembagian, soal apapun itu, perdagangan diatur semua dalam agama. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini saja mudah-mudahan yang khatib sampaikan ini dapat memotivasi kita semua, terutama diri khatib. Kita ini manusia, tidak mungkin tidak memiliki dosa. Tidak ada manusia yang hebat tidak memiliki dosa. Pasti memiliki dosa. Pasti memiliki kesalahan. Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa apapun yang kita lakukan terhadap Allah dan terhadap sesama manusia, akan semua itu akan diampuni oleh Allah, dan semua manusia akan saling minta maaf, maka selesai urusan dosa kita. Tetapi itu semua harus dilakukan dengan taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang pernah kita terjerumus dalam kebinasaan, dalam kemungkaran, kezaliman, dan berbuat dosa. Insya Allah Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, kecuali dosa yang musyrik. La tusyrik billah, inna syirku la dzulmun adzim. Jangan kalian menyekutukan Allah, syirik, menyembah selain Allah, percaya di luar kepercayaan kita kepada Allah. Kita percaya mestinya kepada Allah saja, tapi kita percaya kepada yang lain. Hal-hal yang begini sifatnya musyrik itu adalah dosa besar. Usaha ini kalau enggak minta bantuan dengan amalan dan doa kepada Ustadz Anu, Kiai Anu, itulah sebagai salah satu syirik. Syirik-syirik yang zalim, syirik-syirik yang kadang-kadang menyentuh hati ini, membuat keyakinan dan kita kepada Allah itu adalah semakin kecil. Maka untuk itu sekedar itu wasilah doa. Ya. Karena minta doa itu kata Rasul kepada siapapun silahkan. Minta doa kepada siapapun boleh. Tetapi mengakui doa itu adalah semata-mata karena dia, itu yang tidak dibolehkan. Minta doa boleh. Sebab kata Rasul, mintalah doa kepada siapa. Jangan kau lihat siapa manusianya itu yang kalau minta doa. Sebab tidak tahu kata Rasul dari mulut siapa doa itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu lihat manusia itu dari tampangnya, dari pakaiannya, tapi belum tahu kita doa dan kedekatannya kepada Allah. Manusia tidak pernah mengukur, tidak pernah tahu. Oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh kepada manusia yang lain. Saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan ini semua kita saling menyadari, mempererat persaudaraan kita, persatuan kita. Sebab sampai hari ini saudara kita, peperangan, pertikaian, pembunuhan tidak pernah berhenti. Terjadi di Palestina dan Israel. Tidak pernah berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Hanya berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau perang ke sana kita tidak mungkin. Berdoa kita kepada Allah. Kenapa umat Islam tidak mau bersatu? Sulitnya mempersatukan umat Islam itu. Karena itu tadi ego dan pribadinya masing-masing itu kadang-kadang membuat jadi perpecahan. Coba dibangun persaudaraan kita. Kalau Islam itu bersaudara, Islam itu bersatu, tidak akan mungkin, pasti bisa itu semua. Tapi itulah kita diuji oleh Allah mempersatukan itu. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, satukan umat Islam itu. Persaudaraan umat Islam itu menjadi supaya bersatu, kata Rasul. Hanya doa itu yang tidak diijabah Allah.
Sebab urusan itu menggerakkan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terletak biar manusia itu supaya berpikir, terus berpikir bahwa kita ini adalah manusia yang satu, kembali kepada yang satu, maka kita ini adalah harus bersatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yarhaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'in wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al muqtaida was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.